Membentuk generasi cerdas dimulai dari ruang kelas. Halo semuanya, selamat datang di channel pembelajaran bersama saya, Anissa Wahyu Trinurwidi, mahasiswa Universitas Tidar dari kelas Micro Teaching 02 dengan NPM 2210306014. Pada video kali ini, saya akan membawakan praktik micro teaching sebagai bagian dari tugas perkuliahan. Lewat simulasi ini, saya berusaha mengasah keterampilan mengajar agar siap menjadi pendidik profesional di masa depan. Yuk, simak bersama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, menginspirasi, dan tentu saja mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik. Selamat menyaksikan. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk kedua kelas, bisa untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menutup saya masing-masing doa, dipersilahkan. Doa selesai. Baik, jadi bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk nggak? Ada. Siapa? Bila sakit, cuma Mbak Sula aja. Sama kuku dulu. Kita doakan semoga mereka segera diberi kesehatan dan segera berkumpul sama kita ya buat ikut pembelajaran. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pemusatan data tunggal. Nah, kayaknya kalian udah nggak asing sama yang namanya data ya, karena di SD pun kalian udah belajar data pada kelas 6 dan juga di kelas 7 kayaknya udah belajar tentang data juga ya. Nah, mungkin kalau kelas 7 kemarin kalian belajar tentang penyajian data. Nah, di kelas 8 ini kalian akan belajar mengenai pemusatan data. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini gambar apa? Orang lagi apa? Wawancara ya? Ngobrol, ya wawancara. Nah, jadi tujuan dari wawancara itu sebenarnya apa sih? Benar, memperoleh informasi, kemudian mengumpulkan informasi yang kemudian akan diolah menjadi sebuah data. Nah, di sini Ibu ada contoh data sebaran pasien COVID-19 Kalimantan Tengah. Nah, kalau kita mau mencari rata-rata penyebaran COVID-19 yang ada di Kalimantan Tengah ini, kita bisa menggunakan pemusatan data itu untuk mencari nilai rata-ratanya. Kemudian di sini ada gambar apa? Siswa ya, belajar. Jadi dia itu lagi mikir, kira-kira nilainya itu ada di bawah dari teman-temannya atau di atas dari teman-temannya. Nah, cara untuk mengetahui bahwa nilai dari anak tersebut itu di bawah dari teman-temannya atau di atas dari teman-temannya itu adalah dengan menggunakan pemusatan data. Oke, jadi langsung aja ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, peserta didik dapat menghitung dan menafsirkan ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan juga modus. Dan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep ukuran pemusatan data dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kan tadi Ibu udah ngasih gambaran nih mengenai pemusatan data. Jadi sebenarnya ukuran pemusatan data itu adalah suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari kumpulan data tersebut. Jadi intinya adalah ukuran pemusatan data itu adalah menunjukkan pusat dari nilai data. Oke, yang pertama, ukuran pemusatan data tadi dibedakan menjadi berapa? 3, yaitu ada mean, median, dan juga modus. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai mean. Jadi mean ini kalau di dalam matematika disimbolkan dengan X bar atau nu. Jadi mean ini adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Nah, untuk mencari mean atau nilai rata-rata, kita bisa menjumlahkan semua nilai data dibagi dengan banyaknya nilai data. Contoh soal nih,
Jadi ibu punya data mengenai uang THR yang diterima oleh anak-anak dalam keluarga Pak Budi. Jadi anak Pak Budi ada berapa? 5. Jadi anak A 50, B 70, 100, 125, dan 175. Nah, berapa sih nilai rata-rata dari jumlah uang THR yang diterima oleh anak-anak dalam satu keluarga saat Lebaran? Jadi rata-ratanya kita bisa menjumlahkan seluruh uang dari anak-anaknya ini kemudian dibagi dengan jumlahnya, yaitu 5, sehingga diperoleh 100. Nah, jadi rata-rata THR yang diterima oleh anak-anak Pak Budi adalah 100.000. Oke, selanjutnya ada median nih. Median itu adalah nilai pusat yang terletak di tengah-tengah kumpulan data. Nah, jika kelompok data tersebut diurutkan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, jadi median ini ada 2 rumus, di mana kalau dia ganjil, rumusnya adalah xn plus 1 dibagi 2. Kalau dia itu nilainya banyaknya itu berjumlah genap, maka rumusnya adalah xn per 2 ditambah dengan xn per 2 plus 1. Nih, contoh soal median. Kenapa di sini ada tanda silang, di sini ada tanda centang? Silang salah. Iya, benar. Kira-kira kenapa nih? Karena yang di situ nggak diurutkan. Nah, benar banget. Karena kalau median itu harus urut ya. Oke, yang terakhir di sini ada modus. Jadi modus itu nilai atau kelas yang menunjukkan data yang paling sering muncul. Jadi caranya mencari nilai modus itu adalah dengan mencari frekuensi terbanyak atau nilai data yang sering muncul. Seperti itu. Oke, langsung aja. Sekarang kita berdiskusi. Jadi ibu punya LKPD, di mana nanti kalian mengerjakan ini secara berkelompok, satu baris saja ya. Ayo. Nah, jadi di LKPD ini ada petunjuknya. Jadi petunjuknya kalian baca. Yang pertama mulai dengan berdoa. Yang kedua baca teliti dengan cermat dan kerjakan langkah-langkah kegiatan sesuai petunjuk. Kemudian kalian harus bekerja sama antar anggota, dan juga kalau mengalami kesulitan kalian bisa tanyakan ke ibu ya. Iya, Bu. Waktu diskusi 2 menit mulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis ya. Oke, tapi sebelum maju buat presentasi LKPD, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Memecahkan batu. Jadi kita mau tebak warna nih. Kira-kira ini warnanya apa? Warna ada ungunya, ada Tungguin ya. hijaunya. Oh, belum. Oh, belum. Ini warna apa? Kuning. Jawabnya cepet ya. Kuning. Iya. Kuning. 1, 2, 3. Masih lama ya? 1, 2, 3. Oh, pink. Pink. Pink apa ungu? Pink. Pink. Itu pink. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Ah. Oren. Orange. Bukan kuning. Kalau yang ini, Orange. Ah, itu pink. Kok orange? satu lagi ya. Putih. Putih hatiku. Wah, Wah. bagus semua ya. Oke. Jadi silakan, ada yang sukarelawan mau maju? Jadi di soal itu ini untuk masalah ini. Nah, itu nanti kita hitung dulu jumlah totalnya itu berapa. Dan kelompok kami mengerjakannya itu ketemunya 1.840 untuk totalnya.
kemudian banyak data itu ada 25. Nah, untuk cari rata-rata kan kita membagi tadi jumlah nilai dibagi banyaknya data. Jadi 1840 dibagi 25 itu ketemunya 73,6. Jadi rata-rata nilai siswa itu 73,6 bukan 80, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat atau salah. Oke, jadi yang lain gimana jawabannya? Sama nggak kayak Mbak Farika? Sama. Oke, makasih Mbak Farika. Kita berikan aplaus dulu buat Mbak Farika. Iya. Oke, yang terakhir Ibu ada oleh-oleh buat kalian. Di sini ada 3 latihan soal, dikumpulkan nanti setelah Lebaran ya, karena minggu depan kan Lebaran. Jadi Ibu juga mau mudik. Ini dikumpulkan setelah Lebaran aja. Oke, yang terakhir ini kok pada lemes ya dari tadi pembelajarannya? Puasanya full apa setengah hari? Alhamdulillah. Puasa luhur. Jadi kalian kalau sekolah itu nggak boleh males-malesan ya? Ya Bu. Karena ya walaupun efek dari belajar itu nggak kalian rasain dari sekarang, tapi dengan banyaknya tugas, banyaknya PR mungkin, terus itu tuh buat ngelatih kalian nanti kalau pas dewasa. Karena pas dewasa itu nggak semenyenangkan yang kalian bayangkan gitu. Ya seneng, tapi kalau kalian belajar dari sekarang mungkin nanti dewasanya juga akan berhasil gitu. Jadi banyakin bersyukur, terus semangat buat belajarnya, semangat buat nugas-nugasnya, dan semoga anak-anak Ibu menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Amin. Oke, jadi mungkin udah pembelajarannya habis ya waktunya, dan bisa Ibu cukupkan buat pertemuan kali ini. Boleh Ibu tutup? Boleh. Habis ini mau kemana? Ke kantin ya? Ya, puasa. Puasa. Oke, jadi Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Tepuk tangan buat Mbak Anissa.